Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah sebuah smartphone yang pada masanya itu harganya tuh belasan juta rupiah. Dan ini kemarin gue dapetin di bawah 1 juta rupiah teman-teman. Jadi perbedaan harganya ini jomplang banget, dan di sini gue pengen sharing ke kalian lagi karena gue lagi pengen banget nostalgia dengan iPhone ini. Dan gue ngerasa di tahun 2025 bahkan di tahun 2026 nanti yang udah semakin dekat ini, iPhone ini masih sangat berfungsi untuk kehidupan sehari-hari teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Guys, please welcome. Ini adalah iPhone 7 Plus teman-temannya. Jadi kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun yang lalu gue juga sempat pakai iPhone ini. Tapi sekarang gue juga ngerasa banget kangen dengan iPhone 1 ini teman-temannya. Karena gue ngerasa iPhone yang ini tuh menawarkan banyak banget hal-hal yang menurut gue secara pribadi itu masih sangat layak untuk di tahun 2026 nanti teman-temannya. Nah, jadi informasi buat kalian guys ya, kalau untuk dari sisi spesifikasi kita cek dulu. iPhone 7 Plus ini rilis tahun 2016. Jadi sekarang itu umurnya udah 9 tahun. Tahun depan itu tepat umurnya 10 tahun, 1 dekade teman-temannya. Sebuah usia yang cukup tua untuk sebuah smartphone. Kalau nggak gua bilang cukup tua, mungkin gua bisa konfirmasi sudah sangat tua, karena rata-rata usia smartphone itu mungkin 3 tahun doang ya teman-temannya. Ini menurut gua secara pribadi guys ya. Nah, jadi ini tuh datang dengan spesifikasi yang pada masanya itu sangat gahar, dan sekarang pun sebenarnya fine-fine aja sih menurut gua secara pribadi. Yang pertama teman-temannya, iPhone 7 Plus ini datang dengan baterai 2900 mAh. Jadi pada masanya ini salah satu iPhone dengan baterai yang paling gede ya kapasitasnya teman-temannya. Nah, kemudian di sini iPhone ini datang dengan RAM 3 GB. RAM 2 GB pun waktu itu masih sangat kenceng, apalagi dibekali oleh RAM 3 GB. Keren banget guys ya. Kemudian chipsetnya Apple A10 Fusion teman-temannya. Jadi chipsetnya pun waktu itu sangat-sangat gahar teman-temannya. Tahun 2016 dulu ini adalah salah satu iPhone yang top banget, apalagi dengan paduan warna jet black. Nah, kebetulan warna yang gua pakai ini adalah warna hitam. Jadi kalau untuk yang jet blacknya itu dia kayak mengkilap teman-temannya. Nah, di sini gue juga pengen sharing ke kalian kalau misalkan iPhone ini datang dengan kamera portraitnya. Ini teman-temannya pada masanya disebut bokeh. Jadi waktu itu ibu bos pakai iPhone pertamanya itu adalah iPhone 7 Plus ini, dan waktu itu gue ngerasa wah, teknologinya keren banget, fotonya bagus banget, efek bokehnya juga di sini gue bisa bilang lumayan rapi untuk tahun 2016 teman-temannya. That's why gue nggak kaget kalau misalkan iPhone 7 Plus ini sangat-sangat booming dan pecah di pasaran pada waktunya guys ya. Nah, jadi kemudian kalau untuk kamera depan di sini menurut gue memang masih kecil di angka 7 megapiksel, tapi kalau untuk sekedar zoom, video call ataupun untuk FaceTime itu masih layak banget ya di tahun 2026. Artinya nggak seburik itu, ini pendapat gue secara pribadi. Lagi-lagi semua experience ini gue share ke kalian tuh berdasarkan pengalaman gue secara pribadi, bukan pengalaman orang lain teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk iPhone gue ini, itu dia itu jebolan Amerika LLA teman-temannya, dan di sini untuk sinyalnya aman-aman aja. Cuman kebetulan gue nggak ada kartu fisik lagi, jadi nggak gue pakein kartu. Tapi setelah gue tes semua kartu tuh berfungsi dengan normal, tidak ada masalah sama sekali teman-temannya. Oke, dan di sini juga untuk iPhone 7 Plus gue ini untuk kapasitas storage-nya di angka 128 GB. Kenapa? Karena menurut gue sekarang ini untuk 128 GB itu adalah sebuah storage yang minimal banget untuk kalian pakai. Semakin kesini gue dan ibu bos menyadari bahwa 128 GB itu sebenarnya udah mulai nggak cukup teman-temannya, karena orang rata-rata take video, foto itu pun resolusinya udah gede. Jadi mungkin keputusan Apple itu untuk mengeluarkan iPhone 17 ini dengan varian terendah 256 GB itu adalah sangat-sangat luar biasa keren. Ini menurut gue secara pribadi, karena iPhone 16 yang lagi ngerekam ini pun 128 GB cukup aja kebetulan, karena gue nggak banyak menggunakan iPhone 16 gue untuk foto dan video dan lain-lain. Tapi 15 Pro ibu bos itu pernah sampai ngalamin yang namanya restart karena kebanyakan foto dan video file jadi error untuk storage-nya. Jadi menurut gue secara pribadi 128 ini gue pilih karena seenggaknya bisa untuk gue menyimpan data-data yang penting teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi di sini kalau untuk port chargingnya masih menggunakan Lightning C. Kalau untuk audio jack 3,5 mm itu udah nggak ada lagi teman-temannya. Tapi di sini sudah menggunakan Lightning C dan juga didukung oleh fitur Touch ID. Salah satu fitur yang sangat-sangat gua suka teman-temannya. Nah, kebetulan kalau untuk iPhone ini itu gua dapat dari Facebook ini teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri untuk dari sisi kameranya mungkin glass kameranya itu udah mulai lecet, dan di sini juga udah banyak lecet pemakaian teman-temannya, jadi udah nggak mulus sama sekali, dan itu adalah sebuah hal yang wajar karena melihat dari harganya ini nggak sampai sejuta sama sekali, dan bahkan 900.000 pun nggak sampai teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gua minusnya apa sih dari iPhone second yang gua beli ini, gua bisa bilang ke kalian minusnya tuh paling dari sisi layar. Akan gua tunjukin ke kalian. Ini kita masuk ke display. Kemudian di sini kita ke light dulu. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada putih-putih, tipikal LCD udah jadul banget, dan menurut gue secara pribadi kalau misalkan ini mulai berpengaruh dan mengganggu tinggal diganti aja, karena LCD untuk iPhone 7 Plus ini udah nggak mahal sama sekali teman-temannya. Nah, yang paling penting kalau misalkan kalian pengen beli iPhone second itu pastikan untuk iCloud-nya tuh bisa di lock out dan lock in. Kemudian bisa iPhone-nya di restart, karena kita menghindari namanya iPhone yang lupa iCloud. Kita nggak tahu ya tuh itu iPhone-nya curian atau apapun, ataupun iPhone yang bypassan. Karena menurut gue secara pribadi nggak worth it sama sekali kalian beli iPhone yang bypass seperti itu teman-teman, ataupun iPhone yang lupa iCloud, karena itu sangat-sangat mengganggu guys ya. Nah, kebetulan untuk iPhone yang gue pakai ini juga untuk iCloud-nya aman-aman aja. Ini adalah iCloud gue secara pribadi. Kemudian untuk sinyalnya juga lancar jaya teman-temannya. Nah, di sini untuk sinyalnya tuh belum ada yang namanya 5G. Di sini mentok masih LTE teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue kenapa gue suka banget dengan iPhone 7 Plus ini, karena menurut gue untuk dari sisi kameranya masih bagus banget ya, layak banget. Gue bilang di 2026 ini masih oke. Daya tahan baterainya untuk pemakaian gue sehari-hari juga masih cukup oke lah. Nggak bisa gue bilang bagus, tapi menurut gue cukup oke untuk pemakaian gue yang cuma sekedar WhatsApp, dengerin musik, dan Google Maps teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian tanya ke gue kekurangan dari 7 Plus sebenarnya apa sih? Secara sekilas bisa gue simpulkan mungkin dari sisi suhu panas. Menurut gua iPhone 7 Plus ini gampang banget berasa panas, apalagi kalau untuk bagian belakangnya itu adalah aluminium, jadi panas sedikit pun kalian langsung berasa teman-temannya. Tapi itu semua menurut gua nggak terlalu ngefek bagi gua, karena gua juga bukan tipikal orang yang suka main HP 24 jam tiap menit tiap detik, enggak. Jadi gua main HP itu sekedarnya aja di saat yang tepat aja. Kemudian kalau untuk iOS-nya di sini memang untuk iOS kita tuh mentok di iOS 15, di sini 15.85, yang menurut gue secara pribadi ini masih sangat oke sih di tahun 2026 dan menuju tahun 2025 nih 2025 menuju 2026 ini masih sangat layak. Kenapa gue pilih iPhone 7 Plus? Karena menurut gue baterainya lumayan oke dibandingkan dengan iPhone 8 Plus yang harganya masih agak tinggi. Gue lebih cenderung untuk iPhone 7 Plus saja yang normal. Kalau misalkan full set sama kotak mungkin gue bisa dapetin ya nggak 1,2 juta teman-teman ya. Kebetulan ini tuh batangan doang. Jadi di sini gue pengen sharing ke kalian aja bahwa iPhone yang dulunya belasan juta itu sekarang harganya udah nggak sampai sejuta. Tapi bukan berarti ini tuh nggak ada fungsinya sama sekali. Karena di sini sebenarnya 7 Plus ini masih sangat layak banget untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kalian nanya ke gue WhatsApp masih bisa nggak? Masih bisa. Di sini juga udah gue install beberapa aplikasi. Kalau untuk Instagram di sini juga masih lancar-lancar aja, tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya Threads juga lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali, karena gue suka banget ya ngonten menggunakan iPhone 7 Plus ini atau nyari-nyari ide menggunakan 7 Plus ini. Kemudian di sini untuk Canva bisa, Shopee bisa, dengerin lagu di Spotify bisa, nonton YouTube aman, dan juga untuk buka-buka email itu lancar ya. Kalau kalian tanya ke gue kalau misalkan untuk sekedar live TikTok, live Shopee, kemudian live IG secara sesekali boleh nggak? Boleh, masih oke banget. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan iPhone 7 Plus ini untuk kegiatan kerjaan utama kalian yang membutuhkan daya tahan baterai yang besar, gue rasa nggak cocok sama sekali. Tapi untuk sekedar pekerjaan ringan, paling cocok untuk secondary ini masih sangat gue rekomendasiin teman-temannya. Jadi di sini gue ngajakin kalian untuk nostalgia dengan iPhone yang dulunya ini belasan juta, sekarang harganya udah nggak sampai sejuta lagi teman-temannya. Sekian video gue kali ini teman-temannya. Buat kalian yang masih menggunakan iPhone 7 Plus ini di tahun 2025, coba share pengalaman kalian. Udah berapa kali kalian ganti baterai? Kebetulan baterai di iPhone 7 Plus gue ini di angka 100%. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye guys.